Berita utama malam ini kita bahas pungli yang udah masuk sampai ke dunia kedokteran. Biasanya suap, korupsi, dan pungli dilakukan sembunyi-sembunyi. Tapi pungli kali ini terang-terangan udah kayak setoran resmi. Jadi ceritanya begini ceritanya. Program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Anestesi Universitas Diponegoro di RSUP Dr. Karyadi Semarang mewajibkan dokter residen junior kasih setoran gak resmi alias pungli yang nilainya ngalah-ngalahin biaya semesteran. Jumlahnya tembus puluhan juta rupiah per bulan. Dan ironisnya praktek ini gak cuma bikin dompet sepi, tapi sampai membuat seorang dokter muda frustasi dan memilih bunuh diri. Jadi senior bukannya membimbing belajar anestesi, malah bikin emosi, ujung-ujungnya emosi tak terkendali, juniornya bunuh diri. Kasus ini akhirnya menyeret 3 nama ke pengadilan. Pertama, seorang mahasiswa senior PPDS Anestesi Angkatan 76, Zara Yupita Azra, lalu tenaga staf administrasi PPDS Anestesi Undip Sri Maryani, dan mantan ketua PPDS Anestesi Undip Taufik Eko Nugroho. Ketiganya terbukti melakukan pemerasan dengan ancaman kepada Aulia Risma Lestari yang meninggal dunia pada 12 Agustus 2024. Ini senior apa preman? Jangan-jangan pernah megang pasar induk. Bisa. Sidang ini jadi sorotan publik karena disebut sebagai putusan pertama terkait pemerasan di pendidikan dokter spesialis di Indonesia. Tapi saat vonis dibacakan banyak yang heran karena hukumannya jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Gak usah heran, udah biasa. Kalau hukumannya lebih berat dari tuntutan jaksa, itu baru luar biasa. Kalian luar biasa. Kita mulai dari terdakwa pertama, Zara Yupita Azra. Hakim Ketua PN Semarang Johan dalam putusannya bilang, Zara terbukti bersalah melakukan pemerasan terhadap mendiang Aulia, juniornya di PPDS Anestesi Undip. Di persidangan terungkap Zara bersama para senior lainnya melakukan pemerasan dan intimidasi terhadap para junior di PPDS Anestesi Undip. Aksi ini terjadi bukan sekali 2 kali tapi dilakukan secara terstruktur dan masif. Tinggal tambahin kata sistematis jadi itu kecurangan pemilu. Pemilu Madagaskar. Kalau pemilu kita kan Zara dan rekannya mengharuskan para presiden kan ke bawah pemilu tadi. Para residen junior untuk menyiapkan makan untuk para residen senior dan dokter penanggung jawab pelayanan yang lagi tugas di rumah sakit di atas jam 6 sore atau prolong. Nyiapin makan. Itu mau jadi dokter, jaga rumah sakit, apa jaga dapur MBG? Residen junior disuruh nyiapin makanan. Kasih aja sekalian udang radioaktif. Tiba-tiba jadi hoax. Radioaktif, ada radioaktifnya. Ya. Para residen junior gak cuma ngurusin makanan tapi juga dipaksa ngerjain tugas senior atau bayar joki. Bayangin udah kuliah dokter mahal, belajarnya susah. Sama senior bukannya diajarin nyuntik malah disuruh ngetik. Ente, kadang-kadang ente. Ibaratnya orang baru belajar berenang masih bingung gerakin tangan sama kaki mana yang duluan. Napas juga belum teratur tapi tahu-tahu langsung disuruh nyelam 20 meter yang ada malah tenggelam. Gak sampai di situ, residen junior bahkan disuruh beli peralatan yang harusnya bukan jadi bebannya. Senior bukan donatur, ngatur-ngatur. Betul. Ada juga sih di kantor-kantor. Ya. Sesama karyawan belaga bos. Diem gak guna, bergerak salah semua. Aman kan bos? Bos gua nih. Bayangin junior disuruh beliin makan, disuruh kerjain tugas, sampai disuruh beli peralatan. Jangan-jangan PPDS bukan program pendidikan dokter spesialis, tapi program pendanaan dokter senior. Iya, benar.
Setiap presiden junior juga dipaksa setor 20 juta rupiah sampai 40 juta rupiah per bulan. Kalau ditotalin terdakwa Zara dan rekan seniornya udah memeras junior sampai 796,6 juta rupiah. Bayangin pemerasannya hampir 800 juta. Betul. 800 juta kalau dibeliin obat bius. Polisi tidur nggak bangun-bangun tuh. Ya iyalah polisi tidur. Kalau polisi bangun kita yang tidur. Ya kan malam kita tidur. Polisi patroli biar nggak ada maling. Malingnya kan? Aman kan bos? Bos gua nih. Lanjut lagi, hakim juga menyebut terdakwa Zara dan rekan seniornya memanfaatkan relasi kuasanya sebagai senior dalam melakukan pemerasan itu. Sampai-sampai ada pasal dan tata krama yang harus dilakukan junior kepada seniornya. Pasal 1, senior selalu benar. Pasal 2, kalau senior salah balik lagi pasal 1. Kalau pasal Senen, stasiun kereta. Pasar ya. Zaman udah canggih, kok masih pakai aturan kuno. Dunia udah sibuk jelajah planet Mars, setelah ini masih sibuk urusan senioritas. Gak kelas. Akhirnya karena aksi senioritasnya itu, majelis hakim pun memvonis Zara dan Sri Maryani 9 bulan penjara. Lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang meminta Zara dihukum 1 tahun 6 bulan. Sementara mantan Ketua PPDS Anestesi Undip Taufik Eko Nugroho dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, lebih rendah 1 tahun dari tuntutan jaksa. Bayangin sekelas kepala PPDS ternyata ikutan pungli. Kalau yang paling atas aja udah kasih contoh begitu ya, bawahannya niru. Nah, iya. Ibarat pepatah Luxembourg ya. Jauh aman. Buah jatuh, semonyet-monyetnya juga ikutan jatuh. Ada monyetnya. Iya. Kasihan tuh monyet dibawa-bawa ya. Dan berdasarkan fakta persidangan, praktek ini sudah berjalan dari 2018 hingga 2023. Udah lama. Jaksa menyatakan total pungutan yang diberi label biaya operasional pendidikan itu mencapai 2,4 miliar rupiah. Makin besar lagi. Itu kalau dibeliin buah. Semonyet-monyetnya lo bawa pulang. Kenyang monyet. Monyet lagi. Ya. Fakta sidang juga menyatakan setiap mahasiswa PPDS diwajibkan membayar sekitar 80 juta rupiah yang diklaim akan dipakai untuk ujian dan persiapan akademik. Pertanyaannya, bukannya mahasiswa udah bayar uang pangkal, uang gedung dan uang lainnya pas daftar kuliah? Betul. Masih harus bayar lagi 80 juta lewat jalur gak resmi. Nah, kok bisa? Coba lewat jalur ordal. Komisaris lo. Mau Jadi dokter. kerja. Gak perlu anestesi, udah tenang hidup lo. Benar. Duitnya banyak banget tadi. Lucunya lagi ternyata dari hasil pungli itu Taufik disebut menerima uang untuk kepentingan pribadinya sebesar 177 juta rupiah. Waduh. Beli apa nggak tahu gua. Udah tahu saya. Sementara Maryani disebut mendapat honor 400 ribu rupiah per bulan yang diambil dari hasil pungutan yang jika dijumlah mencapai 24 juta rupiah. Kalau ke kantong pribadi itu bukan biaya akademik tapi biaya logistik. Betul. Buat senior lo makan steak. Habis itu main golf pakai stick. Kalau joget gue yang itik. Kalau mangga dipetik. Gitu aja terus ya. Makanya wajar kalau vonis yang lebih rendah dari tuntutan jaksa bikin orang bertinyi-tinyi. Bertanya-tanya apakah ini bentuk keadilan atau justru tanda bahwa budaya senior selalu lebih benar masih sulit dihapus bahkan di ruang sidang. Keluarga mendiang Dr. Aulia juga tentu tidak bisa menerima begitu saja vonis yang dikasih ke ketiga terdakwa. Iyalah, pasti. Melalui kuasa hukumnya, Yulisman Alim, keluarga Aulia mengaku kecewa dan tidak puas. Masa iya orang yang menjadi pemicu meninggalnya Aulia cuma dikasih hukuman 9 bulan. Nah, iya.
Yulisman juga bilang putusan yang terlampau rendah itu juga nggak cukup bikin pelaku kapok. Bahkan dikhawatirkan membuka pintu bagi praktek serupa agar tetap hidup subur di lingkungan PPDS di masa depan. Aduh, jangan dong. Jangan. Vonis segitu tuh ibarat gebetan ketahuan selingkuh bukannya diputusin malah dikawinin. Aduh. Siap-siap lo punya anak 3 sulung semua. Sementara itu pengacara terdakwa Khairul Anam bilang penarikan iuran tidak resmi itu sudah berlangsung turun-temurun di lingkungan residen. Itu setoran apa warisan? Ada pajaknya nggak ya? Menurut Khairul, iuran tak resmi itu bukan sekedar buat kepentingan pribadi. Dia bilang penggunaan dana untuk membeli alat inkubasi yang seharusnya disediakan oleh RSUP Dr. Karyadi. Karena alat itu tidak tersedia, para residen disebut mengusahakan sendiri pembeliannya demi keselamatan pasien. Bisa aja es cekek. Masalahnya fakta persidangan bilang kalau uang iuran itu dipakai buat bayar joki tugas para senior. Dan ada uang yang masuk ke kantong pribadi. Lagian dipikir-pikir beli peralatan itu juga agak absurd. Harusnya kan rumah sakit atau institusi pendidikan yang nyediain. Iya, harus gitulah. Kok malah dibebankan ke dokter residen? Sama aja kayak karyawan baru. Disuruh sewa gedung buat kantornya sendiri. Dan soal praktek turun-menurun jelas gak bisa dijadikan dasar pembelaan diri. Kalau memang tahu ada yang gak benar sebagai kepala PPDS, Taufik harusnya bisa menghentikan pola berulang itu, bukan malah ikut-ikutan. Iyalah, iya. Ibarat lihat toren luber di rumah, bukannya pelampungnya dibenerin malah ditadahin pakai toples. Gak guna. Iya. Buat kolam cupang tuh. Khairul juga bilang kalau majelis hakim sama sekali tidak menyinggung masalah perundungan dan keterkaitan perkara ini dengan meninggalnya Aulia Risma. Oh, kok bisa? Padahal jelas-jelas dalam vonisnya hakim bilang para terdakwa terbukti melakukan pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Oh, iya. Kalau bukan bullying terus itu apa? Betul. Kata-kata hari ini. Motivasi. Kata-kata hari ini. Jangan tertipu dengan pujian. Oh, terus. Ingat, banyak nyamuk mati karena tepukan tangan. Dalam kan? Iya, dalam. Jurnal dari para ahli psikologi sudah gamblang bilang ancaman kekerasan masuk kategori bullying atau perundungan verbal dan emosional yang berdampak pada kerusakan mental, trauma panjang, sampai meningkatkan resiko bunuh diri. Oh, kan? Bahkan beban kerja berlebih, deadline gak masuk akal, dan gangguan gak penting juga masuk kategori bullying di tempat kerja. Ya, betul. Ini korban-korban bullying depan gua nih. Dan kalau dicocokin sama fakta sidang, cocok banget. Junior dipaksa setor uang. Beban kerja berlebih. Bahkan jadi asprinya senior gratisan lagi. Aduh, iya. Ngerti. Dengan adanya fakta-fakta itu, kok bisa-bisanya Khairul bilang gak ada perundungan. Benar. Padahal ahli dan jurnal udah bilang bahwa pemerasan dengan ancaman kekerasan masuk kategori perundungan. Iya. Ini ahli hukum apa ahli nujum? Nujum astrologi itu. Kita coba flashback sedikit ya. Jadi pada 12 Agustus 2024, Dr. Aulia Risma ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya. Aduh. Di tempat kejadian ditemukan jarum suntik dan botol obat sehingga muncul spekulasi awal bahwa kematiannya akibat bunuh diri. Saat itu keluarga dan teman-temannya bilang Aulia menjadi korban perundungan di kampusnya. Dugaan itu diperkuat oleh beredarnya bukti berupa buku harian dan pesan di telepon genggam Aulia yang menunjukkan adanya tekanan dan pemerasan dari para senior. Kalau buku harian penonton kan isinya catatan kasbon. Benar, tahu banget. Iya. Dear Kasbon, bukan Dear Diary. Dr. Aulia disebut sebagai pengelola atau penanggung jawab angkatan yang mengumpulkan uang sebesar 30 juta rupiah per bulan dari teman seangkatannya. Per bulan 30 juta. Berdasarkan investigasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan pada 1 September 2024 ditemukan ada indikasi perundungan terhadap Aulia. Sampai akhirnya Aulia yang seharusnya fokus belajar, menyelamatkan pasien, justru tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari sistem setoran yang kejam.
Meski vonis yang diberikan dinilai terlalu ringan, tapi dari kasus ini kita akhirnya bisa melihat bahwa tradisi senioritas dan pungutan liar berkedok iuran di lingkungan pendidikan bisa masuk ke ranah pidana. Kalau dibiarkan, bukan cuma generasi muda yang dirugikan, tapi pasien juga akan kehilangan kualitas layanan karena sistem yang korup di akar pendidikan. Nah, iya betul. Vonis ini mestinya jadi titik awal pembenahan. Supaya calon dokter spesialis ke depan tetap fokus pada kualitas pelayanan, bukan fokus mikirin setoran.